Shalom semuanya. Pernahkah saudara mendengar ayat ini? Matius 22 ayat 14 berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Wow. Saya percaya jika saudara pertama kali mendengar ayat ini, saudara pun akan merasakan sebuah kekhawatiran dan ketakutan, saudara-saudara. Bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Seakan-akan kita semua masuk ke dalam sebuah jebakan Batman, saudara-saudara. Bahwa gampang sekali untuk percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus, tapi hanya sedikit yang bisa bertahan sampai pada akhirnya ketika kita kembali di rumah Bapa. Yaitu adalah pengharapan terbesar kita untuk kita bisa di surga, saudara-saudara. Tapi ayat-ayat seperti ini, atau mungkin ayat seperti, saudara pernah mendengar, kau memanggil aku Tuan, Tuan, tapi aku tidak mengenal engkau. Atau bahkan yang berkata, pekerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Seringkali kita berpikir bahwa kita ini masuknya mudah untuk mengikuti Yesus. Tapi ketika kita mengikuti Yesus, ada sebuah salib yang tidak dapat kita pikul, yang harus kita pikul. Dan perjalanan kita berbeban berat. Apakah benar Allah menetapkan keselamatan hanya untuk sebagian orang saja? Apakah benar pemikiran bahwa ini mudah masuk, tapi mudah juga untuk dibuang? Hari ini saya ingin menunjukkan beberapa ayat, saudara-saudara, untuk mencoba sama-sama kita mempunyai sebuah perspektif yang sama untuk dapat melihat bagaimana pandangan dan isi hati Tuhan di dalam menjelaskan ayat ini. Roma pasal 10 dikatakan demikian, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Atau bahkan ayat yang berkata di Yohanes pasal 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Benar, saudara-saudara, bahwa untuk diselamatkan begitu mudah. Bahwa kita hanya perlu mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah jaminan akan keselamatan kita. Markus 16 ayat 16 pun memberi penekanan akan hal ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Hanya satu persyaratannya untuk kita dapat diselamatkan, yaitu percaya. Maka itu jangan heran, saudara-saudara, sebagai kita pengikut Yesus, kita seringkali disebut orang percaya. Karena pekerjaan kita yang utama adalah percaya, saudara-saudara, bahwa kita hanya perlu percaya. Tapi ketika kita mendengarkan bahwa ayat yang berkata di awal video ini, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, lalu ini menimbulkan sebuah keraguan, sebuah ketakutan. Apakah kita benar-benar akan bertahan sampai akhir? Karena seringkali mindset kita adalah kita harus mendapatkannya dengan susah payah. Untuk mendapatkan hal yang baik dan begitu berharga, kita perlu berjuang dan berusaha dengan susah payah. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan hal yang baik dengan mudah, saudara-saudara. Tapi ini bukanlah mindset daripada Bapa. Bapa ingin menerima atau ingin memberikan kita dengan sebuah kemudahan. Saya ingin tunjukkan 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bahwa isi hati Bapa, isi hati Tuhan sebenarnya, itu bukan untuk menimpakan murka atau penghukuman dalam kehidupan saudara dan saya, tetapi untuk memperoleh keselamatan saudara-saudara. Jika Dia ingin kita semua memperoleh keselamatan, maka itu jangan kaget jika cara yang disiapkan mudah, saudara-saudara, tidak sulit. Bahkan di 1 Timotius 2 ayat 3-4 berkata demikian, inilah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bahwa isi hati Bapa yaitu untuk satu dunia ini, semua orang memperoleh keselamatan, saudara-saudara, menerima keselamatan tersebut. Jadi saudara mesti mengerti bahwa kerinduan hati Bapa untuk setiap saudara dan saya berkumpul kembali di rumah Bapa. Maka itu Dia buat menjadi mudah hanya dengan percaya. Lalu Yohanes pasal 6, Yesus pun memberi sebuah peneguhan. Barang siapa yang datang kepadaku, Ia tidak akan kubuang. Wow, fokus keselamatan kita, karya keselamatan ini
Itu semuanya kepada Bapa dan Yesus dan Roh Kudus, saudara-saudara. Bukan kepada kita. Bukan hanya dibuat gampang masuk, saudara-saudara, tapi Yesus, Bapa dan Roh Kudus membuat kita untuk susah keluar, saudara-saudara. Bahwa keselamatan yang kita terima benar-benar dimateraikan dan dijamin. Jadi pernyataan seperti sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Atau perkataan-perkataan yang memberi sebuah perasaan takut. Engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi aku tidak mengenal engkau. Itu tidak dapat disambung-sambung, saudara-saudara. Mereka semua itu berbicara dengan konteks yang berbeda-beda. Dan ini akan kami jelaskan di video-video berikutnya di Why Grace di musim mendatang, saudara-saudara. Jadi tetap nantikan video-video ini. Tapi hari ini saya ingin tutup dengan sebuah ayat yang memberikan sebuah peneguhan yang pasti. Bahwa walaupun kita sering dengar sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, seakan-akan hanya sedikit yang nanti akan masuk ke surga. Saya ingin tunjukkan sebuah ayat yang membantah pengajaran hal ini, saudara-saudara. Pengajaran yang menunjukkan seakan-akan ada sebuah mindset eksklusif. Bahwa hanya ada segelintir orang, hanya orang-orang yang dipandang sempurna, yang pantas untuk menerima keselamatan dan berkumpul di rumah Bapa. Ayat tersebut ada di Wahyu pasal 7, ayat 9. Ketika Yohanes berada di Pulau Patmos dan melihat sebuah penglihatan akan akhir zaman, akan nanti bagaimana ketika kita sudah berkumpul kembali. Dikatakan di Wahyu 7, ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Wow, ini bukan khusus hanya untuk orang Yahudi, saudara-saudara, tapi segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka dan berteriak Hosana. Hari ini saya mau katakan dan saya mau teguhkan sekali lagi bahwa saudara dan saya ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita akan berkumpul kembali di rumah Bapa, beramai-ramai, tak terhitung jumlahnya. Jadi keselamatan dan saudara dan saya adalah pasti sifatnya. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika saudara mempunyai pertanyaan ataupun komentar, saudara dapat mengirimkan ke email di slide berikut ini. See you! Hai, saya Julian Chong dari The Cause Indonesia Church dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya video hari ini sudah memberkati Anda. Maka itu jangan lupa untuk suka dan sebarkan video ini ke teman-teman ataupun keluarga Anda. Serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi, terima kasih dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom.